Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari, NPM 19751014, Prodi Agribisnis 5A, mata kuliah Perdagangan Internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembayaran ekspor. Metode pembayaran ekspor terdiri dari 4, yaitu yang pertama, advance payment, artinya pembayaran langsung kepada eksportir sebelum barang dikirim. Yang kedua, letter of credit, yaitu jaminan yang diterbitkan oleh bank atas perintah buyer kepada eksportir agar importir melakukan pembayaran dengan syarat tertentu. Yang ketiga, open account, barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan pembayaran dilakukan setelah importir menerima barang tersebut. Dan yang keempat, consignment atau konsinyasi, pengiriman barang kepada importir yang akan menjual barang tersebut kepada final buyer, kepemilikan barang tetap milik eksportir sampai barang tersebut terjual. Selanjutnya, letter of credit. Tujuan penggunaan LC adalah untuk memberikan jaminan atau keamanan bagi eksportir untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual. Sedangkan bagi importir, memberikan jaminan bahwa banyaknya issuing bank tidak akan melakukan pembayaran sebelum persyaratan yang ditentukan dalam LC dipenuhi. Fungsi letter of credit. Terdapat 4 fungsi letter of credit. Yang pertama, merupakan suatu perjanjian bank dalam menyelesaikan transaksi perdagangan internasional. Yang kedua, memberikan pengamanan bagi pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakannya. Ketiga, merupakan instrumen yang didasarkan hanya atas dokumen-dokumen dan bukan atas barang dagangan atau jasa. Yang keempat, membantu issuing bank memberikan fasilitas pembayaran kepada importir dan memonitor penggunanya. Selanjutnya, letter of credit. LC yang dikirim dari opening bank kepada koresponden bank biasanya berbentuk yang pertama, surat atau mail LC, yang kedua, telex atau kabel LC, yang ketiga, The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Berikut ini merupakan keuntungan menggunakan letter of credit. Ada 5 keuntungan. Yang pertama, relatif paling aman bagi kedua belah pihak. Yang kedua, eksportir terjamin pembayarannya sepanjang persyaratan LC telah dipenuhi. Ketiga, penjamin atas pembayaran adalah bank atau issuing, bukan importir. Yang keempat, eksportir telah terhindar dari resiko kredit dari importir. Dan yang kelima, dana importir tidak akan dibayarkan kepada eksportir apabila persyaratan dalam LC belum dipenuhi. Kemudian, kelemahan menggunakan LC. Terdapat 3 kelemahan. Yang pertama, kedua belah pihak akan menanggung biaya yang cukup besar. Yang kedua, bank hanya berurusan dengan dokumen dan bukan barang. Yang ketiga, importir menderita risiko LOI akibat marginal deposit yang disetorkannya. Pembukaan LC. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh importir opening bank kepada aplikasi pembuka letter of credit. Terdapat 16 hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, nama jelas dan alamat eksportir. Yang kedua, jumlah dan valuta atau jenis mata uang LC. Ketiga, jenis LC apakah revocable, irrevocable, atau transferable. 4. Apakah LC tersebut akan diselesaikan dengan cara pembayaran, akseptasi, atau negosiasi. 5. Atas siapa wesel atau draft akan ditarik dan bagaimana tenor draft tersebut. Yang keenam, uraian singkat dari barang-barang yang akan diimpor termasuk jumlah dan harga per unit jika ada. 7. Syarat-syarat penyerahan barang dalam kondisi FOB, CRF, CIF, dan sebagainya. Kedelapan, perincian dokumen-dokumen yang diminta. Dan yang kesembilan, nama pelabuhan pemuat dan pelabuhan tujuan. 10. Transshipment atau pindah kapal diperbolehkan atau tidak. 11. Pengapalan sebagian-sebagian atau partai shipment diperbolehkan atau tidak. Ke-12, tanggal pengapalan terakhir. 13,
Tanggal jatuh tempo LC atau expire date. 14. Jangka waktu penyerahan atau presentasi dokumen. 15. Apakah LC akan disampaikan per surat atau email, telex atau kabel atau SWIFT. 16. Pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk penerbitan LC di luar Indonesia. Berikut ini merupakan contoh permintaan pembukaan LC impor. Pihak-pihak yang terlibat dalam LC. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung. Terdapat 8 pihak-pihak yang terlibat secara langsung, yaitu yang pertama pembeli atau importir, yang kedua penjual atau eksportir, yang ketiga bank pembuka atau penerbit LC, yang keempat bank penerus LC, yang kelima bank yang menjamin pembayaran atas LC, dan yang keenam bank pembayaran, ketujuh bank yang menegosiasi, kedelapan bank yang diminta mengganti pembayaran atau me-reimburse. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam LC yaitu pihak yang tidak terlibat secara langsung. Yang pertama, perusahaan atau maskapai pelayaran atau perkapalan. Yang kedua, bea dan cukai atau pabean. Yang ketiga, badan-badan pemeriksa. Dan yang keempat, badan-badan peneliti lainnya. Tata cara memahami syarat dan kondisi LC. Kriteria-kriteria pokoknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, authentic LC, yang kedua applicant, yang ketiga issuing bank, keempat date of issue, kelima transferable credit, yang keenam confirmation, yang ketujuh account, yang ke-9 availability, yang ke-10 draft, 11 partship payment dan transit payment, ke-12 insurance, ke-13 transport details, ke-14 description of good, 15 trade terms, dan yang terakhir ke-16 presentation period. Dan ini adalah contoh control sheet LC. Selanjutnya, dokumen utama dalam LC. Yang pertama, draft note. Yang kedua, commercial invoice note. Ketiga, packing list note. Yang keempat atau yang terakhir adalah policy assurance. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai metode pembayaran ekspor. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.